Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ainal Marziah. Saya berasal dari Aceh. Instansi sekolah saya SMK Negeri 3 Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya mengambil video pembelajaran di kelas 10 multimedia dengan materi Masuk dan Berkembangnya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas siapa kelasnya? Siap dan beri tanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita baca doa dulu. Tolong ketua kelas pimpin baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah selesai. Semoga dengan kita membaca doa hari ini, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Dah. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ibu lihat kelasnya sudah bersih ya. Bagi saja dia pikir ya. Alhamdulillah ya. Nih, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita, seperti biasa Ibu absenkan dulu ya. Ibu mau ngecek siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Nah, hari ini tanggal 13 ya. Tanggal 13 Desember 2022. Irka Azima, Majelis apa? Misbah, Ririn Maulita, Sidi Al-Farisi, Suci Ramadhani, Yeni Awilda, Zulpandi, Aja Rahmanita, Al-Baza, Dimas Andrea, Risma Elita, Wilda Maulia Sukma. Nah, berarti ada beberapa yang tidak hadir ya. Tapi Ibu lihat mukanya lesu sekali. Padahal masih pagi ya. Kenapa? Ada masalah di rumah? Kenapa Ika? Ada masalah di rumah sudah? Nah, jadi untuk menyemangati hari ini, jadi sekarang kalian dengarkan Ibu. Kalau Ibu bilang misalnya sejarah perlu bukti, bukan janji. Ayo kita kaji, ya. Jadi sekarang coba kalian dengar. Ibu bilang sejarah, kalian jawab seperti itu
Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat teman saya. Sekali ya, kalau kita bahas masalah Aceh, kenapa dikatakan atau dijuluki sebagai daerah Seram Mekah? Dikarenakan awal perkembangan Islam, ya, awal masuk dan berkembangnya Islam itu ada di daerah Aceh, tepatnya di kerajaan Samudra Pasai. Kalau sekarang kita lihat Samudra Pasai itu tepatnya ada di daerah Lok Sumawe. Lok Sumawe termasuk Aceh kan? Nanti kalau kita punya uang kita akan ke sana ya. Kita akan studi tour ya. Dari SMK Negeri 3 Aceh Barat Daya ya. Studi tournya ke daerah Lok Sumawe. Aminkan dulu. Amin. Ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Di situ ada 2 gambar ya. Dah. Pernah nggak lihat gambar ini? Nah, ada. Gambar pertama itu tentang apa? Coba lihat, Ika. Gambar itu tentang merupakan Ka'bah di mana umat Islam menjalani rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Mekah terletak di Arab, daerah Arab juga merupakan tempat lahirnya agama Islam. Iya, betul ya. Kalau kita lihat gambar di atas, tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang pertama itu adalah gambar Ka'bah ya. Kita sebagai umat Islam ya, karena di sini Islam semua kan. Jadi semuanya ingin ke sana. Kalau ada uang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima kan, di mana naik haji bagi yang mampu. Selain itu kan daerah Arab, ini kan letaknya kan di Arab ya, di mana Islam itu kan lahir memang di daerah Arab ya. Kepada siapa Islam dilahirkan? Diturunkan siapa Nabi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang kedua. Siapa yang bisa? Gambar yang kedua apa lihat? Coba Suci. Yang saya lihat tersebut adalah saudagar Arab sedang berdagang di pesisir laut. Ya, yang kamu lihat di sini saudagar Arab sedang berdagang di pesisir laut ya. Jadi ini adalah foto ilustrasi ya, di mana kita lihat di sini orang-orang Arab datang ke pesisir Indonesia, di mana di sini mereka berdagang ya. Jadi kalau kita lihat orang Arab itu kan paling suka dengan berdagang ya. Rasulullah saja dia berdagang kan, beliau berdagang. Jadi orang Arab juga suka berdagang, sehingga mereka berdagang bukan hanya di daerah mereka saja, bahkan sampai ke Indonesia, sehingga nanti mereka menyebarkan agama Islam. Nah, ini foto yang berikutnya, foto yang ketiga. Siapa yang pernah lihat foto ini? Siapa bisa menjelaskan? Yunda. Peta tersebut adalah peta persebaran masuknya agama Islam ke Indonesia atau Nusantara. Iya, betul ya. Tangan dulu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat itu adalah peta persebaran masuknya agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Kalau dulu kan seperti bilang sebelumnya, Nusantara itu nama Indonesia ya. Indonesia kan nama Indonesia lahir setelah adanya Sumpah Pemuda kan. Awalnya disebut sebagai daerah Nusantara. Di sini kalian lihat gambar persebarannya ada dari Arab ya. Setelah itu ada dari Persia, baru ada Gujarat. Gujarat itu tepatnya ada di India, baru nanti masuk ke Indonesia. Ini kan Indonesia kan? Iya. Di Indonesia kan dulu dekat Indonesia itu ada namanya Selat Malaka ya, merupakan pusat perdagangan internasional. Jadi mana seluruh dunia itu akan terdagang di daerah Selat Malaka. Dan sekarang kalian sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Coba Suci bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dengan modal pembelajaran program master learning dengan metode diskusi dan tanya jawab adalah satu, menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam di Indonesia dengan benar. Dua, merumuskan pendapat tentang teori yang paling tepat dari beberapa teori yang ada tentang proses masuk dan berkembangnya
kelompok dan kalian akan mengumpulkan informasi tersebut. Setelah itu baru kalian presentasikan hasil diskusi tersebut. Dan ibu nilai apa-apa saja itu yang harus kalian tahu juga. Yang pertama itu di sini ada ibu nilai pengetahuan kalian, ya. Nanti ada secara diskusi dan ada secara mandiri, ya, bisa pribadi kalian. Setelah itu ibu nilai sikap kalian, bagaimana sikap kalian. Setelah itu ibu juga akan menilai keterampilan kalian. Kelompok pertama itu Risma dengan Misbah, ya. Kelompok kedua Irka dengan Ririn, ya. Kelompok ketiga Wilda dengan Suci. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok. Kalian udah duduk per kelompok semua. Kelompok 1 udah ada kelompok 1, ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi karena semuanya sudah duduk, ya, per kelompok. Jadi sekarang kalian lihat video di depan, ya. Perhatikan videonya. Karena nanti setelah kalian perhatikan videonya akan ditanyakan juga, ya. Banyak dianggap masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas, guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Mujarab, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Mujarab. Teori ini didukung oleh Sir Bourdieu, William Sutherland, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepper. Menurut teori Mujarab, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India, ya, guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini, guys. Pertama, ada tulisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra yang meninggal tahun 1297. Ada tulisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1232 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Sefarle. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyandang teori Mujarab. Kita tonton videonya, kan? Jadi di situ ada berapa teori masuknya Islam? Ada 3, ya kan? Apa saja? Siapa bisa? Apa? Teori apa? Ada teori Mujarab. Teori mana? Teori Mekah. Teori Mekah. Teori Persia. Ada teori Persia, ya. 3 teori. Jadi kalian juga sudah ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok juga. Jadi hari ini, ya, tema permasalahan yang akan kita cari yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, ya. Nanti itu teori-teorinya, siapa pendukungnya, ya, siapa yang mengungkapkan teori itu, apa buktinya, dan juga kalian akan mencari juga nanti kelemahan-kelemahan dari teori itu. Kemudian baru kita rumuskan teori yang paling benar nanti, ya. Nah itu, jadi sebelum kalian punya kelompok, ibu bagikan dulu LKPD untuk kalian. Ya. Nah, silakan dibaca, ya, LKPD-nya. Di dalam LKPD itu sudah ada tujuannya, sudah ada langkah-langkah kerjanya, ya. Yang tidak dimengerti boleh kalian tanyakan ke ibu, ya. Yang mengerti boleh kalian tanyakan ke ibu.
pakai kan masing-masing kan? Setelah itu ada bahan ajar kan? Buku ajar. Setelah itu kalian juga boleh mencari informasinya itu melalui HP kalian di internet ya. Cari sumbernya sebanyak-banyaknya. Tadi ibu kasih waktu kalian 20 menit ya untuk mencari informasi. Setelah itu baru kita presentasikan. Dan selanjutnya
Sultan Sabuga Pasai, Malik dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Jelas? Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hari ini, teori Persia, tokoh yang mengemukakannya dan bukti serta kelemahannya. Anggota pertama Riri Mamuda, 2 Eka Azina. Teori Persia. Teori Persia adalah menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh Persia. Yang mengemukakannya adalah Utsman Amir Hussein dan Dajamuhira sebagai pencetus sekaligus pendukung. Buktinya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad. Ini kelemahan, yaitu bila dikatakan bahwa Islam masuk abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Ada yang bertanya tentang Siapa yang bertanya tentang teori Persia yang sudah dijelaskan oleh teman kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di kelompok 3. Di kelompok 3 mendiskusikan tentang teori Mekah, tokoh yang mengemukakannya dan buktinya serta kelemahannya. Teori Mekah. Tokoh yang mengemukakannya ada Van Leur, Anthony Haji Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naqub Al-Attas, Kaiser, Muhammad Yunus Jamil, dan Crawford. Buktinya adalah 1. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Hingga saat ini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Ada yang bertanya, teman-teman? Sudah. Silakan, Irka. Mengapa teori Mekah atau teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat, sedangkan teori ini tersebut juga memiliki kelemahan? Katanya mengapa teori ini yang paling kuat, sedangkan teori lain juga apa? Jadi teori ini juga memiliki kelemahan ya. Nah, kenapa? Bisa diterima Irka? Katanya karena para ahli banyak mendukung teori ini. Bisa diterima? Bisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan diskusi kelompok tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kalian kan sudah menjelaskan tadi yang pertama tentang teori Gujarat ya, ada teori Persia dan ada teori Mekah ya. Tadi di sini juga kalian sudah menjelaskan ini ya, menjelaskan siapa yang mengemukakannya ya kan. Setelah itu apa lagi tadi? Ada buktinya kan, ada kelemahannya. Tadi kan kita kan sudah teori masuknya udah kita bahas, tapi kita belum membahas masalah merumuskan teori yang paling benar. Jadi Ibu mau tanya sama kalian, teori
Iya, ada 3 ya. Berarti ada 3 teori dari kesimpulan tadi. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan ada teori Mekah. Jadi ada yang ingin bertanya, yang belum mengerti atau sudah mengerti semua? Ada yang bertanya? Tidak ada? Berarti udah tahu semua ya. Karena udah tahu semua, udah gak ada yang bertanya. Jadi sekarang kita ambil refleksi dari pembelajaran hari ini. Coba satu orang, siapa yang mau mengambil refleksi dari pembelajaran hari ini? Wilda, silakan Wilda. Refleksi untuk pelajaran hari ini, Islam masuk ke Indonesia ada 3 teori pertama. Ada 3 teori. Pertama, teori Gujarat, di mana Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Yang kedua, teori Persia, di mana Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Dan yang ketiga, ada teori Mekah, di mana Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Jadi dari 3 teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, sedangkan berkembangnya yaitu pada abad ke-13. Iya, betul ya. Nah, ini terima kasih untuk Ika yang sudah mengambil kesimpulan dan juga sudah mengambil refleksi hari ini. Jadi sebagai penguat dari Ibu, tadi kan kita sudah bilang Islam masuk abad ke-7, sedangkan berkembangnya itu ada abad ke-13. Jadi tempatnya itu di Aceh ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, apa yang tertinggal sekarang? Kita kan Islam berkembang pertama itu di Aceh. Bahkan sampai sekarang Aceh masih menganut Islam kan? Jadi itu yang bisa kita lihat sampai sekarang. Buktinya itu kalau misalnya Islam berkembang itu di daerah Samudra Masa ya, itu daerah Aceh ya, daerah Pulau Sumame kalau sekarang. Dia berkembang di Aceh, bahkan sampai sekarang orang Aceh itu masih kental sekali dengan Acehnya, bahkan julukan Aceh sebagai Seram Mekah itu masih kuat ya. Bahkan sekarang kalau kalian lihat di Aceh, undang-undang Aceh atau bisa dikatakan dengan kanun Aceh kan, itu juga diambil dari Islam ya. Misalnya salah satunya dalam kanun Aceh, jika berzina itu akan dicambuk kan, hukuman cambuk. Hukuman cambuk itu kan ada di hukuman Islam kan. Jadi yang berzina dicambuk sampai sekarang itu digunakan di Aceh ya. Jadi itu dari awal masuknya Islam itu yang dibahas sampai sekarang masih kita gunakan itu aturan-aturan Islam. Salah satunya di Aceh kan, yang perempuan muslim itu wajib menggunakan jilbab kan, bahkan di sekolah salah satunya kan aturannya. Karena Islam sangat kental di Aceh. Apalagi julukan Islam sebagai Serambi Mekah. Ibu akhiri kita melakukan post test dulu ya. Minggu depan kita masuk ke dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum kita akhiri, Isbah siapkan kelasnya. Siap, Bang. Boleh,